kemarin saya ikut kebaktian penguburan orang tua mami mertua daripada Tony Saputra, jemaat di Doni. Itu Tony Saputra maju ke depan, main gitar, nyanyi, dan dia menyesal. Saya sungguh menyesal karena belum bisa membahagiakan mami mertua saya. Mami mertua saya sudah mati. Dan dia menyesal. Ya toh, malah dia sempat maminya naik mobil bersama dia ngebut 85, kemudian mobilnya dia terbang 20 feet. Ya, untung sekali maminya nggak mati. Ya, itu dia menyesal sekali. Maminya tidak diberikan tiket naik pesawat terbang, hanya diterbangkan lewat kendaraan yang dia naiki. Lalu saya tidak menyesal. Nah, tapi saya sudah terlambat, maminya sudah meninggal dunia, sudah dikremasikan hari Jumat yang lalu. Saya salami dia, saya senang dia kamu jujur dan mengaku di depan umum. Cuma tambahin satu kalimat, saya bilang, kamu tidak terlambat, kamu tidak bisa membahagiakan mami mertuamu, bahagiakan anaknya, bahagiakan cucunya, berjuang. Saya tambahi supaya dia tahu dia itu bisa tetap berjuang untuk anak cucunya. Saudara sekalian, di Amerika kebiasaan sangat bagus. Kalau kita punya orang tua sangat mengasihi kita, kita ingin berbakti, ternyata dia sudah meninggal, saudara bisa berbuat baik bagi orang tua. Istilahnya membuat sesuatu in memory of orang tua. Saya pergi ke seminari di Fresno, sekolah 1 tahun di sana. Saya lihat satu kapel, satu gereja kecil, dibangun donasi daripada satu keluarga. Dia tulis di situ sebagai kenangan untuk orang tua yang mengasihi kami, namanya ini. Itu kebiasaan yang bagus. Jadi kita bisa untuk kenangan orang yang kita cintai, ganti daripada namanya kita bikin tato di tangan atau di kaki, buat apa? Tidak ada orang yang berguna di situ. Lebih baik membuat kenangan yang berguna bagi orang lain. Ya, bikin gereja, membantu anak-anak sekolah Alkitab atau apa aja yang Anda bisa kerjakan. Ya, Pak Steve, dia 50 mile dia naik sepeda dan dia bisa raising funds $3.500 untuk diberikan beli sepeda-sepeda banyak untuk orang Afrika. Itu namanya berbuat baik. Hanya sayang kemarin dia jatuh dan tangannya retak, harus dioperasi. Saya mau kasih tahu pada dia, kamu hanya boleh naik sepeda kalau kamu raising funds untuk orang-orang yang perlu ditolong. Tapi kalau hanya sebagai hobi, sebagai kencang-kencangan, kebut-kebutan, ya jatuh. Ya, Pak Steve itu. Baik, itu yang keenam, yaitu bahwa kita, saudara sekalian, strategi approach kita cari yang baru. Setelah dievaluasi dengan cara yang baru, itulah kita coba. Selama kita menabur yang sama, ya sama akan terjadi. Jadi kita mesti cari cara-cara yang baru, bagaimana yaitu dengan evaluasi itu supaya hidup kita, keluarga kita, gereja kita menjadi lebih maju. Dan yang terakhir ini, orang yang maju itu pasti ada buah yang dilihat dan dinikmati orang yang di sekitarnya. Itu caranya begitu ngetesnya. Itu ya, dan itu akan terus datang di dalam kehidupan kita. Itu, dan saya sendiri juga satu hari ingin naik sepeda ini. Dari Sengkang saya. 17 Agustus kalau Tuhan izinkan saya ingin naik sepeda. Tahu berapa mile, dan saya mau khusus untuk cari donasi untuk orang Sunda. Jadi saya sedang untuk memberkati orang Sunda. Orang Sunda itu termasuk kelompok yang paling besar di dunia, nomor 2 saya rasa, yang paling sedikit yang mendengar Injil. Dari 35 juta jiwa orang-orang Sunda, mungkin yang tercatat jadi Kristen, itu pun termasuk yang KTP, itu baru 50.000. 60.000 datanya. Jadi kita perlu berdoa untuk Sunda. Apalagi kalau saudara memang tinggalnya di Jawa Barat, itu Jakarta, Bandung, makan nasi Jawa Barat, minum air Jawa Barat, tidak pernah berbuat sesuatu untuk orang Sunda, besarlah dosa. Anda mesti bertobat dan minta ampun sama Tuhan dan lakukan sesuatu untuk orang Sunda. Saudara, itu langsung cepat itu. Dampak itu akan langsung. Begitu wanita Samaria ini dijamah oleh Tuhan, diingatkan dosanya, dia tidak malu lagi.
Dia langsung bersaksi, bukankah ini Mesias? Dia mengetahui semua perbuatan dalam hidupku. Dia tidak malu lagi untuk mengaku apa adanya dalam hidup ini, sehingga akhirnya dia memberi kesaksian yang indah dan banyak jiwa yang bertobat. Itu firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan berdoa. Menarik sekali, saya baru dapat tadi dari Done, bukan dari Done asalnya, mungkin dari Newton, Kansas. Ada beberapa bapak yang satu hari dia ingat, dia mendirikan satu persekutuan namanya Join Hands. Apa itu? Bergandengan tangan. Gitu. Dia lihat ada gereja-gereja yang baru dengan susah payah bertahun-tahun berjuang tidak punya gedung gereja. Lalu dia mendirikan yang namanya Join Hands. Itu nanti mau saya berikan di Indonesia juga ini. Ini perjanjiannya hanya mudah. Saya begitu bahasa ini saya langsung ingin jadi anggota aja. Tapi ini sebenarnya untuk kaum pria, ya tak? Tapi untuk kaum kelompok juga boleh. Perjanjiannya gini. Setahun minimal pokoknya 2 kali aja memberi persembahan $100. Ya masih dalam jangkauan kekuatan saya sih, $100 aja. Ya toh? Tidak makan di restoran 4 kali bersama keluarga, kita langsung tertutup gitu. Ini sekarang ini dia sudah berhasil memberikan bantuan kepada 50 gereja lebih, mendirikan akan gedung gerejanya, dan dia sudah bisa menyumbang sampai dengan hari ini 1,5 miliar. Ya, asalnya dengan 2-3 orang, sekarang sudah ratusan orang join bersama-sama. Yang mau sukarela nyumbang setahun, pokoknya komitmennya adalah setahun minimal 2 kali aja. Ya 2 kali. 100 boleh join hand. Saya akan dirikan di Indonesia nanti bulan depan. Kalau saya di Indonesia akan coba, sebab ini puluhan gereja-gereja kita yang belum punya gedung gereja ini banyak yang menulis surat pada saya minta bantuan untuk gedung gereja. Saya tidak sanggup untuk membantu mereka satu persatu. Siapa tahu saya bisa dirikan join hand, nanti dari uang di situ, ya toh, ada yang mengelola sendirilah. Itu saya hanya berinisiatif aja nanti supaya banyak gereja bisa dibangun join hand ini. Ya, kecil tetapi lama-lama sedikit-sedikit menjadi bukit bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya akan doakan saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Tadahkan 2 tangan Anda, minta berkat Tuhan. Tuhan, kami juga terbatas, hidup kami juga ada kekurangan. Kami berdoa supaya tangan Tuhan mencukupinya. Lihatlah akan diri kami masing-masing, dan butuh pekerjaan, butuh untuk sekolah, ada butuh untuk rumah tangga, ada butuh untuk kesehatan, ada butuh berbagai macam kebutuhan. Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi dan yang mengadakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan datang kepada kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tuhan mencukupi dengan limpahnya, sehingga hidup kami boleh memberitakan akan kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Kamilah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang Tuhan kuduskan sendiri, supaya kami pergi menceritakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, jangan tinggalkan kami. Jemaat yang ada JKI Bethel ini juga kami doakan. Kami tetap tidak mau biasa-biasa saja, melainkan ada kemajuan, ada banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Berkatilah kami masing-masing di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mungkin ada satu